Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dengan NIM 21030605, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur molekul dari enzim serta contohnya. Nah, enzim di dalam tubuh kita tersusun atas dua struktur komponen. Nah, yang pertama yaitu ada apoenzim dan yang kedua yaitu ada kofaktor. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor ini disebut dengan holoenzim. Nah, holoenzim ini adalah enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis secara bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya. Kemudian yang pertama yaitu apoenzim. Nah, apoenzim ini adalah enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominan dari semua struktur enzim yang ada. Kemudian sifatnya yaitu labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Kemudian yang kedua yaitu kofaktor. Nah, kofaktor ini adalah enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Nah, kofaktor ini dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor organik dan kofaktor anorganik. Kofaktor organik contohnya yaitu vitamin, flavin, atau heme, dan kofaktor anorganik itu contohnya seperti ion-ion logam, yaitu seperti magnesium 2+. Nah, ion-ion logam ini berfungsi sebagai pusat katalis primer, kemudian tempat mengikat substrat, dan sebagai stabilisator agar enzim tetap aktif. Nah, kemudian yang kedua yaitu model cara enzim bekerja. Yang pertama yaitu teori lock and key yang dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894 dengan pernyataan yaitu enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat. Di sini dapat kita lihat yaitu ada enzim dan substrat. Nah, ketika enzim memiliki bentuk yang spesifik dan substrat memiliki bentuk yang spesifik, maka akan menghasilkan kompleks enzim substrat. Kemudian yang kedua yaitu teori induced feed yang dikemukakan oleh Daniel Koslen pada tahun 1958 dengan pernyataan enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel, yang artinya bentuk yang tidak beraturan dalam mengikat substrat. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu ada enzim dan ditambahkan dengan substrat, maka akan menghasilkan yaitu kompleks enzim substrat. Nah, walaupun bentuk tersebut tidak sempurna atau tidak beraturan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi enzim secara internasional dan contohnya. Yang pertama yaitu oksidoredutase. Nah, reaksi reduksi atau oksidasi atau transfer elektron dari satu substrat ke substrat lainnya, contohnya yaitu alkohol dehidrogenase. Kemudian yang kedua yaitu transferase. Nah, transfer atom atau gugus dari satu substrat ke substrat lainnya, contohnya yaitu heksokinase. Kemudian yang ketiga yaitu hidrolase, reaksi secara hidrolisis atau pemecahan ikatan karena adanya air, contohnya yaitu tripsin. Kemudian yang keempat yaitu liase, reaksi dengan penambahan gugus fungsi pada ikatan rangkap atau pemutusan ikatan rangkap dengan pelepasan gugus fungsi, contohnya yaitu pirufat dekarboksilase. Kemudian yang kelima yaitu isomerase. Reaksi ini isomerisasi penyusunan ulang atom-atom substratnya, contohnya yaitu maleat isomerase. Kemudian yang keenam yaitu ligase, yaitu pembentukan ikatan yang diikuti dengan pemutusan isofosfat dari ATP, contohnya yaitu pirufat karboksilase. Kemudian yang keempat yaitu sifat-sifat dari enzim. Yang pertama yaitu enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut reaksi. Kemudian enzim bersifat khas atau spesifik kerjanya dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Kemudian sementara dengan adanya enzim, kecepatan reaksinya dapat meningkat sampai 107 kali. Sebagai contoh yaitu enzim katalase yang mengandung ion besi, yang mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida per menit pada 0 derajat Celcius. Kemudian H2O2 hanya dapat diuraikan oleh atom besi, tetapi satu atom besi akan memerlukan waktu 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2 yang oleh satu molekul katalase yang mengandung satu atom besi yang diuraikan dalam 1 detik.
Kemudian yang kedua yaitu enzim itu suatu protein. Nah, struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya yaitu RNA. Kemudian yang ketiga yaitu enzim itu khusus. Nah, fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya yaitu enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Kemudian yang keempat yaitu enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik, misalnya yaitu enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya, menyusun lemak dari komponennya. Kemudian yang kelima yaitu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proses katalisator dalam proses bekerjanya. Nah, katalis bereaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasinya dengan cara membentuk senyawa antara mengabsorpsi zat yang direaksikan. Dengan cara tersebut, katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Untuk itu, katalis menempel pada bagian substrat tertentu dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Nah, pada diagram ini bahwa grafik yang berwarna ungu, yang berwarna biru adalah enzim dan substrat tanpa katalisator, sementara grafik yang berwarna orange adalah menggunakan katalisator sehingga produk yang dihasilkan lebih cepat. Maka dapat disimpulkan yaitu reaksi tanpa menggunakan katalis memerlukan energi aktivasi yang tinggi, sedangkan reaksi dengan katalis memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, kemudian yang keenam yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan contohnya. Nah, yang pertama yaitu suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Kemudian enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya yaitu enzim pepsin yang memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum yaitu 8,5. Kemudian yang ketiga yaitu konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dari jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Kemudian sebaliknya, jika pH dan suhu dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substratnya. Kemudian yang keempat yaitu inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi dua, yaitu yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversibel, dan yang kedua yaitu secara dapat balik yaitu reversibel. Nah, penghambat yang irreversibel adalah golongan yang bereaksi dengan merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Sebagai contoh yaitu senyawa bisoprofil fluorofosfat yang menghambat enzim asetilkolin esterase, yaitu enzim yang penting di dalam transmisi impuls syaraf. Kemudian penghambat yang kedua yaitu reversibel adalah inhibitor yang bereaksi kimianya berjalan dua arah atau dapat balik dan bersifat tidak stabil. Ketika inhibitor mengikat sisi aktif enzim, maka inhibitor ini dapat dipisahkan lagi dari ikatannya. Contohnya yaitu contoh inhibitor reversibel adalah EDTA. Nah, EDTA ini merupakan senyawa inhibitor bagi enzim golongan
protease logam karena kemampuannya dalam mengelat ion logam. Kemudian yang ketujuh yaitu mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Dalam sistem biologis, kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu atau aktivator atau penghambat atau inhibitor. Nah, keduanya biasanya disebut secara bersama-sama sebagai efaktor. Nah, maka dapat kita lihat di sini terdiri dari 5 substrat yaitu substrat A, B, C, dan D, E. Kemudian kita ketahui bahwa jika enzim ditambahi dengan substrat maka akan menghasilkan produk. Sementara produk atau hasil di sini dapat menghambat aktivitas salah satu enzim sebelumnya. Nah, pola umum pengontrolan jalur metabolisme biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.